bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat desa dimanapun berada, masih bersama podcast pendamping lokal desa bersama saya Muhammad Saifuddin. Podcast pada kali ini bertema pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di desa, dan saya saat ini ditemani oleh Bapak Kepala Desa Karangrowo, Bapak Heri Darwanto. Beliau adalah seorang visioner, semangatnya luar biasa, mempunyai banyak terobosan-terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Karangrowo. Baik, langsung saja saya akan ngobrol sama beliau. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi, Mas. Oke, langsung saja, Pak. Saya akan menanyakan terkait yang pertama adalah definisi tentang kemiskinan ekstrim, Pak. Ya. Kemiskinan ekstrim ya, Mas ya. Iya. Bahwa kemiskinan ekstrim adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang hidup yang paling dasar, yaitu diantaranya adalah mengenai sanitasi lingkungan, air bersih, pendidikan. Namun di sini pendidikan di Karangrowo sudah terpenuhi, Mas. Iya. Dan ada lagi untuk akses di sosial itu juga. Iya. Begitu, Mas. Mungkin bisa dispesifikkan lagi, Pak, kemiskinan ekstrim yang ada di Karangrowo, Pak. Oh gitu ya. Iya. Bahwa kemiskinan ekstrim itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu satu yaitu miskin yang tidak produktif dan miskin produktif. Nah, tentunya miskin yang tidak produktif adalah ini warga kami yang usia lanjut, tentunya ada yang mempunyai penyakit menaun atau difabel, terus tidak mempunyai akses sosial maupun akses untuk informasi IT tentunya. Dan yang kedua adalah untuk usia produktif, tentu ini adalah usia 15 tahun sampai 65, yang mana mereka ini mempunyai suatu penyakit menaun atau cacat mental. Gitu, Mas. Oke. Kemudian terkait kebijakan, Pak, Pak Heri selaku kepala desa mempunyai kebijakan apa yang sangat penting dan bisa dilakukan di pemerintahan desa, Pak, terkait pengentasan ekstrim? Ini terkait dengan kebijakan, bahwa ini juga selaras dengan visi misi Kepala Desa Karangrowo, bahwa kebijakan yang paling dasar itu adalah harus sesuai dengan data. Dengan data. Ya. Nah, data itu dulu kami kesulitan. Ya. Tapi setelah adanya program dari Kementerian Desa, itu ada program yang namanya SDGs. SDGs ya. desa. Dari situlah pendataan kami tahu bagaimana potret gambaran desa kami. Saya kira itu. Mulai kapan, Pak, SDGs itu dimanfaatkan di desa, Pak? Oh, ini prosesnya SDGs itu mulai tahun 2021. Dan di tahun 2022 ini kami benahi, Mas. Ya. Karena apa? Karena untuk menjadi dasar kami membuat kebijakan di tahun 2023, yang mana itu selaras dengan APBDes kami, ya. Dan RKP 2023 ini juga berdasarkan dengan SDGs tersebut. Kemudian tentunya yang namanya kebijakan itu tidak lepas dengan apa yang dengan adanya anggaran, gitu, Pak. Dalam bentuk apa yang selama ini dilakukan desa untuk warga yang miskin ekstrim tadi, Pak? Dalam bentuk apa, Pak? Yang miskin ekstrim tadi sudah kami anggarkan di APBDes tentunya, Mas. Ini bersama-sama kami putuskan dengan BPD bahwa dana desa itu kan boleh untuk BLT. Ya, kami khususkan untuk warga yang ekstrim tadi, miskin. Berapa ekstrim. persen, Pak, untuk yang BLT, Pak? Untuk kalau untuk tahun ini, tahun 2022
ini 40%, 40%. ya kan 40%, yang mana itu termasuk besar ini Mas. Yeah. Ya. Dan kami kelompokkan untuk yang ekstrim dan yang non ekstrim. Untuk kaitannya dengan BLT Pak, itu orangnya yang diberi atau KPM-nya yang penerimanya Ya. itu orangnya sama atau berganti-ganti Pak? Itu teknis Mas. Teknis. Ya, sesuai dengan aturan bahwa untuk pemberian BLT dana desa ke warga kami yang ekstrim, kalau yang ekstrim tentu masih kami beri terus Mas. Iya. Nah, yang non ekstrim ini ya kadangkala kan ada kebijakan pemerintah dari pusat, ada bansos yang lain. Iya. Ternyata double atau dengan yang non ekstrim penerima KPM tadi itu bisa kami ganti Mas dengan iya. melalui musdes khusus. Musdes khusus. Ya, itu dan itu 6 bulan sekali kami ganti. Oke. Ya. Kemudian untuk yang lain Pak, termasuk kaitannya dengan rumah tidak layak huni, kemudian sanitasi atau jamban itu gimana Pak? Oh ya, ini memang kebutuhan yang sangat mendasar Mas terkait dengan RTLH, bahwa pernah kami lakukan untuk bekerja sama bareng-bareng membangun untuk pengentasan kemiskinan melalui RTLH. Ini harus gropian. Ya, tentu dari APBDes maupun APBD tidak akan mencukupi. Iya. Ya, maka dari pihak ketiga tentunya ada CSR, ada dari perusahaan-perusahaan, dan pernah kami lakukan itu dengan bekerja sama dengan Basnas. Ya, Basnas membantu ya, dari lembaga DAPM Hasanah Kecamatan Undaan juga membantu ya, atau dari komunitas mana juga membantu ya. Iya. Dan itu kami gropian dari APBDes desa untuk membangun rumah tidak layak huni tadi. Saya itu. Semua itu tidak terlepas dari terobosannya Pak Kepala Desa. Oh iya, bahwa perlu kami sampaikan Ya. tugas dari seorang kepala desa, bukan saya pribadi ya, Ya. secara umum, bahwa kepala desa ini yang bertanggung jawab sepenuhnya di desa tersebut. Harus bisa mencari terobosan-terobosan dan harus juga untuk keluar. Ya, maksudnya apa? Kerja di luar. Kerja di luar. Kita ke perusahaan rokok Jarum atau Noyorono, Iya. atau yang lain. Dan kebetulan kami juga menggandeng PT Noyorono CSR-nya untuk membantu kegiatan di desa kami terkait dengan perintisan desa wisata. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang sudah saya ajukan sama Ya, Bapak. makasih, Jangan Pak. bosan-bosan di podcast pendamping lokal desa Pak. Oh, enggak Mas. Oke. Saya seneng kok Mas. Oke, siap. Iya. Baik. Pada intinya sahabat-sahabat desa, bahwa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di desa ini tidak mudah, akan tetapi juga tidak sulit, karena sekarang ini apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, bahwa terkait pengentasan kemiskinan sekarang sudah berbasis data. Jadi desa yang dulunya belum punya data sekarang sudah ada data, dan data ini adalah milik Kementerian Desa, yaitu SDGs Desa, sehingga beliau bisa melihat potret gambaran yang ada di desa secara menyeluruh lewat SDGs, dan SDGs itu bisa dibawa dalam Pusdes untuk menyusun RKP untuk setiap tahun dan seterusnya. Baik sahabat-sahabat desa, kali ini podcastnya cukup, dan terima kasih bersama saya pendamping lokal desa dan Bapak Eri Darwanto selaku Kepala Desa undur diri mengucapkan terima kasih. Pendamping desa bisa, pendamping desa bisa, pendamping desa bisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa surga yang